Dan terima kasih untuk sahabat yang boleh bergabung pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, dan pada saat ini hamba mengucap syukur boleh memberikan kesaksian dan bagaimana Tuhan boleh menguatkan dan boleh membentuk hamba melalui pelayanan di 24/7 United Prayer Ministry, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan, dan biarlah Tuhan yang menaruh setiap perkataan di dalam bibir hamba. Terima kasih ya Tuhan, boleh memberikan kepada kami sinyal yang stabil juga untuk boleh mendengarkan dengan jelas, untuk boleh hamba juga membagikan dengan tanpa ada halangan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan juga dari segala dosa. Dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa judul pada hari ini adalah Pandanglah pada Yesus. Jadi pada akhir tahun 2017 saya dihubungi oleh Kak Airin Tarigan. Lalu Kak Airin Tarigan bilang bahwa Ioy, ini ada teman yang meminta agar ada perwakilan dari Indonesia karena dia mendapatkan visi misi untuk ada prayer call yang mengelilingi dunia, yang tidak akan berhenti. Setiap waktu ada yang berdoa dari berbagai belahan dunia. Lalu dengan kasih karunia Tuhan saya menjawab iya, dan pada saat itu memang sebelum 10 hari berdoa di tahun 2018, pada saat itu kita pun berdoa dan kita belajar bagaimana cara menggunakan Zoom, karena pada saat itu Zoom masih dipakai oleh sedikit orang. Dan sebenarnya saya langsung bergumul kayak, Tuhan gimana sama bahasa Inggris saya. Tapi ya puji Tuhan, karena saat itu meskipun sudah mengenal akan doa persatuan, lalu ketika doa bersama, mungkin seperti sahabat doa bergabung di prayer call lainnya, waktu itu saya juga mendengarkan salah satu komentar bahwa doa mereka indah semua ya. Betul sekali, karena sudah banyak sekali membaca firman, sehingga sudah mulai banyak sekali para fasilitator doa yang mendoakan firman. Jadi kenapa doa bisa begitu indah? Karena sudah sering membaca firman, dan firman itulah yang didoakan. Jadi saya merasa, Tuhan ini bisa nggak ya? Dan pada saat itu, setelah 10 hari berdoa, lalu berpikir ini mau diapakan gitu kan, dan ternyata ada beberapa teman yang minta untuk terus dilanjutkan, dan disitulah tantangan demi tantangan mulai ada di tengah pelayanan. Dan firman Tuhan berkata, melalui pena inspirasi, dalam pelayanan Tuhan kesulitan harus dihadapi dan rintangan dialami. Peristiwa demi peristiwa adalah milik Tuhan. Hamba-hambanya harus menghadapi kesulitan dan pertentangan, karena itu adalah metode disiplin pilihannya dan syarat-syarat yang ditetapkannya untuk pertumbuhan, kemajuan, dan keberhasilan yang pasti. Jadi pada saat itu, karena ini adalah pelayanan tiap hari ya, dan pada saat itu hanya sedikit orang menggunakan Zoom, dan saya berpikir, Tuhan kalau misalnya ini mulai, siapa yang akan ikut? Siapa yang akan ikut? Dan Tuhan mengingatkan berdoa, yoi gitu. Dan saya menghubungi beberapa teman, termasuk waktu itu Krisela, dan setelah menghubungi beberapa teman, ternyata memang beberapa teman ini bahkan mereka berdoa, Tuhan, saya pengen punya prayer partner untuk berdoa selama 10 hari. Jadi ketika ada, bahkan ini menjadi jawaban doa, dan kesulitan berikutnya yang terjadi adalah bagaimana, siapa yang akan menjadi fasilitator doa. Dan waktu itu belum ada slide seperti saat ini. Dan waktu itu ada sekitar 10 orang yang bergabung saja, itu sudah cukup banyak. Dan kebanyakan belum mengenal akan United Prayer. Jadi untuk menjadi hampir setiap hari waktu itu saya yang menjadi fasilitator doa. Dan meskipun apapun yang terjadi, misalnya lagi capek malamnya, tapi pagi-paginya harus tetap bangun untuk berdoa. Dan Tuhan mengatakan juga,
melalui pena inspirasinya, ujian adalah sebagian dari pendidikan yang diberikan dalam sekolah Kristus. Untuk menyucikan anak-anak Allah dari kotoran keduniawian adalah sebab Allah memimpin anak-anaknya sehingga pengalaman-pengalaman yang berat datang kepada mereka. Ujian dan halangan adalah cara yang dipilih Allah untuk mendisiplin dan cara yang ditentukan bagi kemajuan. Ia yang membaca hati manusia mengetahui kelemahan mereka lebih baik daripada mereka sendiri mengetahuinya. Ia memberikan kepada mereka kesempatan untuk mengalahkan kesalahan-kesalahan ini dan untuk melayakkan diri sendiri bagi pekerjaan. Sering ia mengizinkan api kesusahan untuk menyala supaya mereka dapat disucikan. Jadi di dalam pelayanan ini, saya juga mendapati bahwa Tuhan menyatakan kelemahan-kelemahan saya. Jadi bukan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi apalagi dalam pengakuan dosa ya. Jadi kayak dalam pengakuan dosa, Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau saya akui untuk hari itu, dan betul-betul Tuhan memperlihatkan akan kesalahan demi kesalahan ini. Dan kadang memang tidak kuat ya kalau misalnya dikasih tahuin kesalahannya, ditegur. Tetapi Tuhan memberikan saya penghiburan dengan ini, bahwa Tuhan mau agar saya boleh lebih dekat kepadanya dan supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan saya mengingat pada saat 2 tahun pertama, dari tahun 2018 Januari sampai akhirnya 2020 pertengahan, sekitar bulan 8 akhirnya di organisasi lagi pelayanan ini menjadi 24/7 United Prayer Ministry. Awalnya kita namanya adalah Indonesia Prayer Call. Dan pada saat itu dari selama 2 tahun itu, kadang karena hanya ada 10 orang dan kadang tidak ada orang yang bergabung. Lalu saya berpikir, Tuhan, ini sebenarnya pelayanan dijalankan atau tidak? Jadi setiap hari, dan kadang tidak ada yang join, Tuhan, padahal aku udah bangun kayak pagi gitu kan. Jadi disitulah kemanusiaannya mulai muncul. Tuhan, capek nih gitu kan, nggak ada orang, ngapain sih harus dilanjutkan atau enggak. Tapi Tuhan menyatakan kepada saya bahwa Iyoi berkomitmen tidak, meskipun tidak ada yang datang, apakah kamu bisa tetap berdoa untuk orang-orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang lain. Dan memang ini juga bukan pengalaman saya sendiri, pengalaman sahabat-sahabat tua juga. Kadang kalau misalnya saya tertidur juga, saya kelelahan, maka mereka tetap bergabung. Mereka juga berdoa sendirian, dan ada juga yang mendapatkan pengalaman tiba-tiba ada, tidak tahu sahabat yang mana, bergabung berdoa berdua saja di ruangan, di link Zoom pada saat itu, dan mereka berdoa bersama. Dan mereka pun tetap mendapatkan, saya pun jadinya dikuatkan meskipun sendiri, sebenarnya tidak benar-benar sendiri karena Tuhan mengirimkan malaikat untuk berdoa sendirian. Dan itu membuktikan lagi bahwa bukan dengan pemikiran manusia saya menjalankan, atau kami waktu itu bergabung untuk pelayanan doa ini, tetapi memampukan kami juga dengan akhirnya di organisasi menjadi 24/7 United Prayer Ministry. Dan dalam semua keadaan itu, pekerja Injil atau gospel worker menuliskan bahwa there is comfort and joy in the service of Christ. Inilah yang selalu menguatkan saya. Tuhan, apapun yang terjadi, tolong berikan kepada saya penghiburan dan sukacita. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap memiliki sukacita, bukan melihat akan kendala demi kendala yang terjadi ketika melayani dalam pelayanan doa ini. Waktu itu tidak ada, meskipun kita kadang membuat di promosi melalui status WhatsApp, tapi hanya sedikit orang bergabung, apalagi 10 hari berdoa banyak sekali ya, gereja demi gereja yang membuat. Dan pada saat itu ada juga yang bilang, kamu ngapain bikin kayak gitu? Ini kan kita ada di gereja, buat apa? Tapi dalam setiap tahun, 2 tahun berturut-turut tersebut, 3 tahun 2018, 19, dan 2020, setiap kali 10 hari berdoa, ada yang memberikan kesaksian, puji Tuhan ada Zoom ini sehingga saya boleh mendapatkan partner doa dalam 10 hari berdoa ini. Dan memang seringnya mereka hanya bergabung dalam 10 hari berdoa, tapi
yang saya harus lakukan adalah untuk menjadi berkat, dan kalaupun mereka tidak bisa bergabung lagi karena kendalanya masing-masing, tidak apa-apa. Jadi meskipun orang bilang seperti apa ya, membuat patah harapan, ngapain bikin seperti itu, udah di sini aja gitu. Sama-sama aja kita di gereja, tapi karena ada jiwa-jiwa lain yang membutuhkan, maka Tuhan memampukan untuk pelayanan doa ini untuk boleh tetap berjalan, dan Tuhan mengatakan bahwa ada penghiburan dan sukacita di dalam pelayanan bersama Tuhan. Dan setiap kali saya merasakan pergumulan, baik itu ketika saya sebenarnya yang melihat akan menyadari kesalahan saya sehingga saya bergumul secara pribadi, maka Tuhan mengarahkan saya, menolong saya untuk memandang kepada Yesus. Dan ini khususnya dalam Lukas 22 dan Lukas 23, ini adalah saat-saat terakhir Kristus menjelang salib dan juga ketika disalib. Dan ini sangat menghibur saya, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu alami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Yesus alami. Di dalam Lukas 22 dan 23, Yesus dihina, Yesus juga mengalami perlakuan yang tidak baik, bahkan murid-muridnya meninggalkannya, termasuk Petrus meninggalkannya. Yesus merasa sendirian, dan berkali-kali dalam pelayanan ini mungkin bukan hanya saya yang merasa sendirian, tapi mungkin ada teman-teman lain juga, atau mungkin sahabat doa yang merasa sendirian ketika melakukan pelayanan. Saya juga merasakan itu, dan Tuhan mengatakan, dan dengan teladan ataupun apa yang dialami oleh Yesus itu menguatkan saya bahwa kembali lagi ada penghiburan dan sukacita di dalam ladang pelayanan Tuhan, bahwa harus memandang kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan yang terjadi. Dan ketika saya mengalami suatu pergumulan yang berat dan saya mengalami kesalahan, Tuhan mengingatkan saya juga pada apa yang Yesus lakukan pada Petrus. Lukas 22:61 berkata, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus ketika Petrus menyangkal Yesus. Dan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, sementara sumpah yang hina itu masih pada bibir Petrus dan kokok ayam yang serak masih mendengung di telinganya, juru selamat berbalik dari hakim yang bermuka masam dan menatap murid yang malang itu. Pada saat yang sama mata Petrus tertuju kepada gurunya. Pada wajah yang lemah lembut itu ia membaca perasaan belas kasihan yang dalam dan kesedihan, tetapi tidak terdapat tanda adanya kemarahan. Dalam mengikuti akan pelayanan doa ini, pastinya saya juga melakukan kesalahan demi kesalahan, dan juga kadang berfokus kepada kesalahan orang lain, tetapi Yesus mengingatkan saya untuk tidak menunjukkan amarah ataupun untuk tidak menghakimi orang lain, karena teladan Yesus kepada Petrus ini. Dan selanjutnya dikatakan, memandang wajah pucat yang sedang menderita, bibir yang gemetar, pandangan belas kasihan dan pengampunan, sungguh menusuk hatinya bagaikan sebuah anak panah. Jadi ketika Petrus melihat akan Yesus dengan tatapan yang penuh kasih, bukan yang menghakimi, itu malah lebih membuat Petrus lebih bertobat lagi, dan Petrus pun mengalami pertobatan semenjak saat itu, dan Petrus dihiburkan dengan tidak adanya penghakiman yang diberikan Yesus, tetapi bahkan tetap mengasihi Petrus di tengah-tengah kesalahannya. Dan betul sekali bahwa di dalam kesalahan ini Tuhan menunjukkan bahwa Yesus yang harus semakin besar, tetapi Ia yang harus semakin kecil. Bahwa Yesus yang harus ditunjukkan, bukan Ia yang ditunjukkan, karena Tuhan senantiasa menunjukkan kesalahan demi kesalahan. Tuhan, kamu belum seperti ini, karena itu pandanglah kepada Yesus yang akan memampukan untuk melayani. Kalau misalnya bangun terlambat juga sering sekali ada serangan dari pihak sejahat yang suka mengatakan, lihat kan, kamu itu bangunnya terlambat, kamu itu tidak bisa menjadi teladan. Ini aja kamu bangunnya terlambat. Kenapa kamu harus menjalankan lagi akan pelayanan doa ini? Kamu itu tidak layak. Suka ada serangan seperti itu, tetapi Yesus memampukan bahwa bukan memang Ia yang diperlihatkan, tidak apa-apa.
karena Tuhan yang akan memampukan hari demi hari untuk kedepannya, dan bahwa Tuhan mengirimkan sahabat doa yang lainnya untuk tetap menjalankan doa pada hari tersebut. Dan Yesus juga mengajarkan melalui teladan Yesus mengenai kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu adalah bukan menjadi yang terbaik, tetapi kepemimpinan itu adalah membuat setiap orang menjadi lebih baik. Karena seringkali ketika melihat juga seperti training 2 minggu ini ya, lalu kalau misalnya ada yang tetap, loh kok doanya tetap panjang, atau tidak berfokus kepada satu topik, atau misalnya ada fasilitator doa yang mungkin kita juga pernah mengalami, aduh tadi transisinya panjang sekali, jadi doa kita lebih singkat gitu, karena waktunya jadi semakin singkat. Tapi dikatakan gantinya untuk mencecar orang tersebut di Coming Up Higher Session, tetapi Tuhan mengingatkan bagaimana untuk memberikan solusi untuk membuat semua orang merasa lebih baik dan lebih dimampukan, bahwa di dalam pelayanan Tuhan mengajarkan kita untuk boleh lebih baik lagi dan memandang kepada Yesus yang akan memampukan kita untuk melayani. Dan juga ini adalah 2 kutipan terakhir, Yesus tidak menuntut dari manusia pengorbanan yang nyata, karena apapun yang kita diminta untuk serahkan hanyalah apa yang kita lebih baik tanpanya. Kita hanya melepaskan yang lebih kecil, yang lebih tidak berharga untuk yang lebih besar, yang lebih berharga. Setiap pertimbangan duniawi dan sementara harus tunduk pada yang lebih tinggi. Dan apa sebenarnya yang lebih tidak berharga, yang lebih kecil itu adalah kesalahan-kesalahan saya, keduniawian saya, yaitu kecemburuan, kebencian, pertengkaran, keserakahan, kecanduan, kemarahan, kesombongan, keangkuhan, keputusasaan, rasa rendah diri, dan lain-lain. Dan inilah yang Tuhan perlihatkan kepada saya, dan Tuhan memberikan pemulihan untuk memandang kepada Yesus, sehingga memampukan untuk boleh lebih diperlengkapi lagi dan boleh menang atas hal-hal yang keduniawian dan sementara ini yang tidak membawa kepada Yesus. Dan puji Tuhan, senantiasa ketika dikikis pastinya tidak enak juga, itu adalah suatu pergumulan juga, tetapi kembali diingatkan bahwa ada sukacita di dalam ladang Tuhan, dan Tuhan juga akan memampukan. Dan masih ada beberapa kesaksian lainnya, dan biarlah kesaksian ini dan juga renungan singkat ini boleh membawa kita lebih memandang kepada Yesus apapun pelayanan kita, bukan hanya di pelayanan 24/7 ini, tetapi juga di pelayanan-pelayanan yang Tuhan tempatkan di dalam tangan kita. Kita boleh senantiasa memandang kepada Yesus yang menolong kita untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Dan pada saat ini mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, hamba terlebih lagi mengucap syukur bagaimana Tuhan boleh melayakkan hamba dan memperlihatkan kesalahan demi kesalahan, agar Yesus saja yang ditinggikan, dan hamba boleh semakin belajar juga dari Yesus bagaimana untuk melayani dan bagaimana untuk menguatkan satu sama lainnya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan teladan melalui kehidupan Yesus Kristus ketika di bumi ini, dan biarlah sukacita dan penghiburan senantiasa Tuhan berikan ketika kami melayani, bahkan ketika kami mengalami penolakan, ketika kami menjangkau orang lain, biarlah Tuhan yang tetap menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.